memberdayakan dan berupa pengembangan dalam yang nantinya meningkatkan kemampuan guru itu sendiri dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu ya, ini adalah percakapan pra-observasi. Baik, langsung saja kita bertanya-tanya terlebih dahulu ya Bu Monik ya. Kira-kira sebelum ini kira-kira Bu Monik ini punya harapan percakapan setelah observasi, apa sih harapannya Bu Monik? Harapannya sih yang pasti bagaimana kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tentunya aktif dan menarik untuk siswa ketika kita di dalam kelas, karena seperti yang diketahui mungkin banyak siswa yang sedikit kurang aktif, mereka agak jarang untuk berpartisipasi dan cenderung pembelajaran bahasa Indonesia itu membosankan. Seperti itu Bu Vivi. Baik, langsung saja ya Bu Monik. Kira-kira kapan waktunya Bu Monik mau melaksanakan observasinya pada hari Selasa pekan depan Bu Vivi. Baik ya. Selanjutnya kira-kira materinya apa yang mau Bu Monik sampaikan? Untuk materi, Lalu tujuan pembelajarannya itu sendiri apa? kalau untuk tujuan pembelajarannya di KD awal ini saya masih di kompetensi dasar, jadi bagaimana anak-anak bisa mendapatkan informasi apa atau poin-poin penting apa dari teks berita yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ivan. Oke, sebelum itu Bu Monik akan mengecek kehadirannya. Oke, Aisyah Uang, good. Afara, Darku, job. Behisyara, tidak masuk ya. Oke, anak-anak, berarti teman kita ada 2 orang yang tidak hadir ya. Mari kita doakan semoga teman kita yang tidak hadir pada hari ini selalu diberikan kesehatan dan bisa bergabung kembali dengan kita. Oke. Anak-anak, tadi Bu Monik sudah sempat memperkenalkan di awal bahwa kita masuk ke materi baru, yaitu tentang teks berita. Keren. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kita akan memahami isi. Untuk mempelajari materi ini, peserta didik sebaiknya mempelajari terlebih dahulu informasi faktual yang dibaca maupun didengar pada teks berita. Bu Monik tanya, siapa yang pagi ini atau hari ini sudah mendapatkan informasi terbaru? Boleh angkat tangan? Oke, Rifan, informasi apa yang hari ini sudah Rifan dapatkan? Tentang Piala Dunia yang sedang bergelar. Oke, Piala Dunia di mana digelarnya? Di Qatar. Good, hari ini sudah berberita tentang itu. Selanjutnya siapa? Saya. Oke, apa nak? Nikahan anak presiden Bu. Siapa namanya? Kaisang. Oke, Sang. Oke, berapa hari? 2 tahun. 2 hari ya. Oke, selanjutnya satu lagi. Oke, Sena, boleh silakan. Bencana gempa bumi yang terjadi di sekitar Indonesia. Oke, yang kemarin paling besar di mana tuh? Di Cianjur. Di Cianjur. Oke, berarti kalian sudah memahami ya informasi terbaru tentang berita-berita yang ada di negara kita. Selanjutnya masih berarti Bu Monik bisa lanjut nih untuk menjelaskan apa sih sebetulnya teks berita itu. Oke, mari kita simak videonya, boleh ya? 5 detik emang waktu yang singkat buat siap-siap gaya, tapi apa jadinya kalau 5 detik itu dipakai buat tahan napas karena tiba-tiba oksigen di udara hilang sesaat? Mungkin semua orang akan ngeremehin dan bilang gampang. Tapi kalau kejadiannya semua atom oksigen di muka bumi itu lenyap dan bukan nahan napas yang perlu kita pusingin, apa yang akan terjadi sama dunia kita? Percaya nggak percaya? Lalu tanpa oksigen semua air bakal menguap jadi gas. Dari air pindah ke depan rumah, danau, sungai, sampai besarnya samudra yang mengisi 70% permukaan bumi, semuanya itu akan menghilang. Dan mungkin kalian udah nebak, tubuh manusia yang kebanyakan isinya air juga akan memudar. Selanjutnya, Bu Monik akan mulai masuk ke definisi berita. Jadi berita itu sebetulnya apa sih? Berita sebetulnya adalah sebuah teks yang menjelaskan atau melaporkan sebuah kejadian ataupun
Pertanyaannya, berita itu harus benar terjadi atau boleh bohong-bohongan? Harus benar terjadi ya, karena berita itu sifatnya fakta, tanggalnya ada, harinya ada, peristiwa yang terjadinya pun harus ada. Selanjutnya, nah biasanya dalam sebuah berita itu ada yang namanya apa? Di teks depan tulisannya adiksiba. Dalam bahasa Indonesia kita tahu berita itu bisa berlangsung. Oke, keren. Berarti kita kenal dengan apa tadi istilahnya? Adiksiba. Oke, anak-anak, selanjutnya ada macam-macam media dalam berita. Ada media cetak. Media cetak itu adalah koran. Lalu ada media online, yaitu artikel yang ada di handphone ya. Dan yang terakhir ada media audio visual, yaitu dari televisi. Keren. Oke, nah struktur dalam berita itu ada 3. Bu Monik masuk ke dalam struktur. Yang pertama ada teras berita. Biasanya itu ada di awal Rabu 17 Agustus 1945. Peristiwa kemerdekaan negara Indonesia bla bla bla. Nah, itu adalah sebuah teras berita. Lalu ada badan berita atau isi dari berita. Dan yang terakhir hari ini. Ya, jadi yang namanya dipanggil silakan berdiri dan kalian jawab pertanyaan yang ada di depan. Siap? Siap. Kurang semangat? 7-10 siap? Siap. Mantap. Oke, Bu Monik akan putar roda keberuntungan yang pertama. Siapakah yang beruntung? Silakan berdiri ya. Oke, Yori, tepuk tangan buat Yori. Oke, Yori boleh berdiri. Pertanyaannya adalah, oke, yang pertama, berhubungan dengan waktu kejadian apa nak? Kita asap. Oke, betul. Oke. Roda boleh berdiri. Apakah silakan jawab materi yang sedang kita pelajari tentang apa nak? Berita. Oke ya. Oke, tangan dulu. Keren ya, tadi kalian sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan lewat games yang Bu Monik berikan. Nah, selanjutnya masih fokus? Masih? Masih? Oke. Nah, selanjutnya Bu Monik mau masuk ke LKPD, instruksi pengerjaan LKPD-nya. Nah, yang pertama adalah Bu Monik sudah menyiapkan LKPD-nya di sini. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu LKPD dan juga satu QR code berita yang kalian baca. Oke, anak-anak sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, Bu Monik akan membagikan teks berita ini. Oke. Ini kelompok 1. Oh salah. Checklist tabel prediksi ini kalian scan. Ada bawa handphone semua kelompoknya? Bawa, silakan di-scan berita ini lalu kalian baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pembelajaran, jadi menggunakan aplikasi apa yang menarik itu luar biasa, itu sudah saya terapkan dan cukup menyenangkan. Anak-anak responsif ketika pembelajaran dan mereka tidak malu untuk maju tampil. Jadi kelas lebih hidup seperti itu. Karena pendalamannya kan memang anak-anak jenuh, agak
tidak ada feedback kepada saya Jadi, itu membuat menulis ada perubahan setelah belum dan sesudahnya itu berarti ada perubahan ya, berarti ada perubahan setelah sebelumnya karena kita sudah ada terang ya, kalau sudah ada berarti ketika sudah baru setelah itu baru ada supervisinya berarti sudah ada perubahan-perubahan ya karena apa sih kekurangan yang setelah coaching ya. Oke. Terus setelah melakukan kemarin seperti saya kemarin itu apa masih harus ada yang coba? ya tentu karena baru percobaan pertama ibaratnya, jadi mungkin dari kekurangan-kekurangan yang kemarin bisa jadi pembelajaran saya nih untuk depannya, terutama komunikasi anak-anak memang agak malu untuk berbicara ke depan, misalnya siapa yang mau, jadi minimal mereka berani untuk berbicara melalui pendekatan seperti apa sih yang tepat, metode apa nih yang tepat nih biar mereka percaya dirinya naik, kemampuan berbicaranya juga menarik, maksudnya mereka ibaratnya lebih percaya diri gitu. Tapi itu sih tentu masih banyak kekurangan saya, mungkin pendekatan saya masih kurang, explore saya masih perlu digali gitu. Jadi mungkin nanti coaching sama Vivi yang lebih ahli gitu. Baik, setelah ini apa sih tindak lanjut yang Bu Monik mau lakukan ke depan? Untuk tindak lanjut biasanya saya udah sempat evaluasi anak-anak dari pembelajaran hari ini, yang menarik di mana, kurangnya mereka mengantisipasi di mana. Mungkin itu bisa jadi catatan saya untuk mengembangkan lagi metode terutama berkelompok yang secara pengelompokan mereka dari low, middle, dan high itu sudah cukup baik tuh. Ternyata mereka saling membantu di antara kelompoknya. Terus mungkin nanti metode apa lagi nih yang perlu saya gali lagi karena salah satu metode itu udah cukup menarik. Terus aplikasi media karena anak-anak cukup menarik kalau mereka pakai media, jadi saya mungkin nanti butuh masukan lagi media apa nih yang pembelajaran bisa kita terapkan dalam kelas seperti itu